transformasi, yaitu hari ini kita mempelajari konsep transformasi menggunakan objek-objek geometri. Transformasi ada 4 jenis. Untuk yang pertama, Ibu bahas tentang translasi, yaitu pergeseran suatu benda geometrik. Di sini Bu ambil contoh nanti sebuah segitiga yang digeser sejauh 4 kotak ke kanan, 3 ke atas. Dalam hal ini diwakili oleh vektor A. Ibu gambar dulu koordinat kartesiusnya. Ibu gambar segitiganya. Ini A adalah min 2,0, B min 3,2, C 0,3. Oke, Ibu beri nama. Lalu vektor A Ibu gambar. Ini vektor A, dilihat 4 ke kanan sesuai perintahnya, 3 ke atas. Dari vektor ini Ibu geser A sejauh vektor ini. C dulu, oke. C Bu geser. Ini adalah tempat C aksen. Lalu A Ibu geser sejauh vektor A, yaitu di sini letak A adalah ada 2,3. Lalu B juga Ibu geser sejauh sama vektornya dengan A dan C. Nih hasilnya B. Baik, B aksen. Maka ini adalah segitiga bayangan ABC yang telah ditranslasi oleh vektor A. Ini adalah bayangannya, min 2,0 bayangannya menjadi 2,3, sedangkan tadi C yaitu 0,3 menjadi 4,6, B-nya adalah min 2,2 berpindah ke 1,5. Coba anak-anak lihat pasangan koordinatnya, nanti kalian bisa mengambil ciri khusus untuk sebuah translasi ya. Kemudian untuk transformasi kedua adalah refleksi. Refleksi itu disebut juga pencerminan. Jika untuk contoh ini Ibu ambil sumbu Y sebagai cermin, yaitu sumbu yang vertikal, maka kita gambar dulu segitiganya. A mewakili 5,-1, B mewakili 8,3, C koordinatnya adalah 4,5. Maka refleksi adalah seperti kalian bercermin, jaraknya sama dengan kaca cermin dan bayangannya. Sehingga di sini A kita ukur dulu berapa jaraknya dari cermin. Nah, di sana 5 kotak, ini 5 kotak. Lalu kita buat juga jarak yang sama 5 kotak. Nah, ini adalah bayangan dari A aksen. Sedangkan di sini B bayangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita buat lagi juga 8 kotak dari cermin, kita beri B aksen. C 4 kotak, kita buat lagi bayangannya 4 kotak, ini adalah C aksen. Kita hubungkan. Nah, maka di bawah ini yang sudah tertulis adalah membuktikan benar hasil pencerminan di atas. Anak-anak bisa mencoba jika dia dicerminkan pada sumbu X, bagaimana? Ada ciri khusus di sini di koordinatnya. Coba kalian cari tahu sehingga nanti kalian juga bisa mencari tahu jika pencerminannya digeser pada sumbu X bagaimana hasilnya. Baik, Ibu akan bergeser pada transformasi yang ketiga, yaitu yang disebut rotasi atau perputaran. Jika sebuah segitiga ABC diputar 90 derajat dan negatif 90. Anak-anak diputar min 90 derajat dengan 90 punya arah yang berbeda. Kalau diputar 90 derajat berarti positif, maka arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam.
Tetapi sebaliknya, jika diputar negatif 90 derajat, maka searah putaran jarum jam. Mari kita saksikan. A koordinatnya adalah 4,2. Nih A-nya. Kemudian ini Ibu beri nama B yaitu 7,2. Yang C 5,6. Baik, Ibu akan memutar ini negatif 90 derajat dulu searah putaran dari jarum jam dengan jarum jam. Maka Ibu hubungkan dulu A dengan 0 pusatnya sebagai pusat, B juga demikian, C juga demikian. Lalu dari yang A dulu Ibu putar 90 derajat. Ini adalah bayangan A aksen 2, negatif 4 koordinatnya. Kemudian B Ibu putar 90 derajat. Yang hasilnya ini adalah B aksen, yaitu hasilnya koordinatnya 2, negatif 7. Kemudian C 90 derajat, hasilnya adalah di titik 6, negatif 5 ini. Oke. Sehingga inilah adalah bayangan dari ABC ketika diputar negatif 90 derajat. Mari kita putar 90 derajat, berarti searah berlawanan arah jarum jam. Dari A 90 derajat, ini hasilnya A2 aksen, yaitu negatif 2,4. B-nya ini yaitu negatif 2,7. Untuk titik C adalah negatif 6,5. Sehingga ini adalah bayangan dari segitiga ABC ketika diputar 90 derajat. Hasil perputaran itu mari kita amati. Untuk yang negatif, besaran negatif, jika P itu mewakili pusat, kadang bisa 0,0, kadang bisa titik yang lain anak-anak, maka putaran searah jarum jam ini hasilnya. Nah, tadi 4,2 menjadi titiknya, koordinatnya 2, negatif 4, 7,2, 2, negatif 7, 5,6, C-nya menjadi 6, negatif 5. Sedangkan untuk 90 derajat yang berlawanan dengan arah jarum jam, ini dia ketika tadi pusatnya kita umpamakan dari 0,0, maka A 4,2 menjadi min 2,4, B-nya 7,2 berubah min 2,7, 5,6, maka C bayangannya 6,5. Baik. Selanjutnya Ibu akan membahas tentang dilatasi. Dilatasi itu adalah perbesaran. Jika sebuah segitiga ABC dibesarkan dengan faktor dilatasi 3 dari pusat 0,0. Bagaimana prosesnya? Mari kita saksikan. Baik, ini segitiga ABC, Ibu beri nama yang ini adalah titik A 1,1, B 3,1, C 3,2. Kita hubungkan A dengan sudut dengan pusat koordinat yaitu 0,0. Lalu karena perbesarannya 3, ini kan hanya 1 jaraknya, kita kembangkan lagi sampai 2. Oke, berarti ini adalah A aksen. Kemudian B kita hubungkan dengan pusat. Lalu kita kembangkan lagi masih 1 kali jaraknya, kita tambah lagi 2 kali. Oke, ini adalah bayangan B aksen. Oke, yang ketiga C ke 0 kita hubungkan 1 kali, kita tambah lagi 2, 3. Oke, ini adalah bayangan C aksen. Sehingga inilah bayangan segitiga ABC setelah kita perbesar dengan perbesaran 0,3. Ya. Hasil dilatasi dengan faktor 3, A,1, A aksennya menjadi titiknya 3,3. B 3,1 menjadi B aksen 6,3. C 3,2 menjadi C aksen 9,6. Apakah anak-anak punya ciri khusus untuk melihat hasil ini? Coba, karena kita tadi memakai faktor perbesaran 3, kalian lihat abses 1 dikalikan 3 di sini menjadi 3. Y-nya 1, ordinatnya dikali 3, hasilnya 3. 3 kali
1 kali 3 6, 1 kali 3 maaf 1 kali 3 3, kemudian 3 di sini kali 3 9, 2 kali 3 6. Baik, kita tinggal mengalihkan perbesarannya berapa. Dari apa yang Ibu presentasikan tadi, dapatkah kamu menarik kesimpulan tentang kedudukan titik koordinat dari segitiga ABC jika mengalami transformasi untuk keempat jenis tersebut di atas? Nah, coba kalian buat bentuk transformasi lain, dan misalnya tanpa menggambar atau cara singkat tentukan bayangannya. Terima kasih, selamat mencoba.